Selera Tuan Lu sangat tinggi, mana mungkin tertarik dengan tipe ini. Kembang kol biasa saja. Kalau tidak diterima, biaya operasi kakek. Ini adalah sawi putih asam manis ternak yang pernah kumakan dalam belasan tahun. Aku berhasil dalam uji masak. Linhan, dialah. Baik, tanda tangan. Terima kasih. Mulai hari ini, akulah Koki Hotel Kyoto. Tuan Lu, dia sudah tanda tangan. Mulai sekarang, Nona ini adalah... Kamu adalah koki pribadiku. Bukan, istri. Kalian sudah menikah. Menikah? Aku hanya karena sepiring masakan. Menikah dengan orang asing? Karena masakanmu enak. Tinggal di sini untuk masak juga boleh. Aku tidak punya pengalaman menikah. Tapi soal masak, serahkan padaku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Di kartu ini ada 3 juta. Anggap saja upah pernikahan formalitas. Sarapan, makan siang, dan makan malamku, jadi tanggung jawabmu. 1, 2, 3. 3 juta? Biaya operasi kakek sudah ada jalan keluarnya. Bagus, bagus, bagus. Aku akan buatkan makan malam untukmu. Halo, kakek. Kampungan ini, mikir gini aja bisa tinggal. Makan sana. Sayurnya datang. Cepetan makan. Aku tuh juru masak ternak di desaku. Warga desa semua ngandelin masakanku. Kalau bukan karena kota besar peluangnya banyak, aku gak tega ninggalin desa kita. Gimana rasanya? Gak enak. Gak enak? Mana mungkin? Ternyata tumis sawi pakai kuah asam itu cuma kebetulan. Gak ada satu orang pun yang bisa bikin masakan yang bikin aku puas. Asin banget. Kok bisa gini? Aku terima kamu karena masakanmu enak. Sekarang kelihatannya 3 juta itu gak aku tarik lagi. Tapi setahun lagi kita cerai. Tunggu aku hubungi. Cerai. Xiao Hongdo ini ternyata istri Pak suami. Ya ampun, gawat nih. Waktunya udah, kita harus cerai. Kamu di mana? Aku jemput. Aku di... Halo? Kok baterainya habis? Matot. Jangan-jangan dia gak mau cerai sama aku? Halo, Linhan. Aku mau ketemu istriku, bawa surat nikahku. Pak Lu, Anda setahun gak ketemu Nyonya. Pasti udah lupa wajahnya. Suruh bawa surat nikah, banyak bacot. Oke, saya ambil sekarang. Pak Lu langsung ke luar negeri setelah nikah, training di kantor pusat. Sekali pergi setahun, bisa sebentar bikin makin mesra. Aku harus siapin kejutan buat Pak Lu. Hari ini, Xiao Hongdo ajarin kalian bikin ikan mas asam manis yang suka masakan ini. Boleh kasih like banyak-banyak ya. Cewek itu kok belum juga nelpon balik. Pak Lu. Linhan, cari cara nemuin istriku ini. Pak Lu, setahun lalu kan Anda kasih villa di Shield Manor. Ke Nyonya, ya kan? Langsung aja cari ke sana. Ke perkebunan Shingun. Oh ya, Pak Lu. Baru-baru ini, food blogger yang sangat populer di seluruh internet, Xiao Hongdo. Tampilan masak yang luar biasa, memiliki 10 juta pengikut di seluruh internet. Program Puncak MasterChef yang sedang disiapkan oleh grup Lu baru-baru ini. Bersiap untuk mengundangnya, sutradara program juga telah mengundangnya. Tapi dia masih belum datang. Nama Xiao Hongdo, kenapa terdengar agak familiar? Oh ya, Pak Lu. Ini video dia. Teman-teman yang suka hidangan ini, tolong berikan like ya. Suara ini, dan latar dekorasi ini,
Jangan-jangan dia. Pak Lu, menurut Anda dia siapa? Istri yang saya nikahi kilat. Bagaimana mungkin Pak Lu? Masakan Xiao Hongdou. Semua level jamuan negara, bahkan beberapa hidangannya. Koki Tok pun tidak bisa membuatnya. Istri masih di desa, masakannya hanya hidangan desa biasa. Bagaimana mungkin dia Xiao Hongdou? Tapi latarnya memang perkebunan Shengdun. Diperkirakan nilai Xiao Hongdou mencapai puluhan juta. Dan dia juga blogger dengan kemampuan menghasilkan uang terkuat di seluruh internet. Pasti mampu membeli villa di perkebunan Shengdun. Saya terlalu banyak berpikir. Program, Puncak MasterChef, ini sangat penting bagi grup Lu. Kamu harus mengundang Xiao Hongdou. Ya, Ayo, cari istri saya itu. Selesai. Halo, saya Xiao Hongdou. Maaf, saya tidak ikut rekaman program apapun. Kenapa saya lupa soal perceraian? Siapa? untuk Anda. Apa ini? Ini cincin berlian yang saya siapkan untuk istri Anda. Datang. Kenapa tidak ada orang? Cincin siapa? Saya lulus tes awal. Hongdou. Janji sama kakek. Kamu harus mewarisi ilmu kakek. Menjadi koki dengan keterampilan memasak terhebat di dunia ini. Kakek, saya pasti akan seperti Anda. Menjadi koki terbaik. Hotel Feng Wei saya datang. Pak Lu, ada apa? Anda sangat terburu-buru. Hotel Feng Wei, dikeluhkan oleh tamu. Perlu saya tangani? Oh ya, buang cincin itu. Ah, tapi saya sudah menaruh cincinnya di depan pintu rumah istri. Ke Hotel Feng Wei. Miao miao. Kamu keponakanku, masih ikut wawancara apa lagi? Posisi kepala koki pasti milikmu. Kamu harus bisa membanggakan. Usahakan dapat perhatian dari Pak Lu. Jadi nyonya rumah di Feng Wei kita. Terima kasih, Tante. Aku akan berusaha. Permisi, apakah Anda Chef Feng? Saya Xiao Hongdou. Datang melamar posisi kepala koki. Wawancara sudah selesai. Tapi saya datang setengah jam lebih awal. Xiao Hongdou, ya? Ya, saya. Usia 24 tahun, nggak kuliah, buta huruf. Dari desa lagi. Ini bukan pesta desa. Bukan tempat produksi makanan. Salah tempat, pulang aja. Ngaca dulu, lihat levelmu sendiri. Kotor-kotor. Cocok masak untuk tamu penting? Nggak mungkin. Nggak kuliah, asal desa. Nggak pantas melamar jadi koki? Ini resep saya, silakan lihat. Banyak omong. Saya suruh pergi, ya pergi. Aroma miskin, masakannya pasti asam. Lamar kepala koki, bantu-bantu aja nggak pantas. Pergi. Kamu bilang siapa nggak pantas? Terima kasih. Kok wajahnya agak familiar? Aku belum sempat lihat nama dan wajah pria itu. Kok jadi kotor ya? Barusan kamu bilang siapa nggak pantas? Pak Lu, Anda datang untuk urusan ruangan VIP. Ada komplain tamu, kan? Silakan ke sana. Cewek kampung ngarep jadi kepala koki. Akan saya usir segera. Kenapa kamu meremehkan orang desa? Anda pimpinan sini. Hotel ini rekrut koki. Masih ada kelas-kelasnya? Feng Wei rekrut koki. Lihat kemampuan dan masakannya. Pak Lu, ini keponakan saya, Feng Miao. Masakannya top, baru pulang dari kuliah di Prancis. Pasti cocok untuk posisi kepala koki. Keponakan? Pantas kamu nggak lihat. Resepku sekilas, langsung usir aku. Orang kota bilang apa ya? Main koneksi, ya? Ngawur, aku datang dengan kemampuan sendiri. Melamar kepala koki.
Pak Lu, orang desa biasanya tangan tidak bersih. Lebih baik usir dia secepatnya. Kami orang desa paling jujur. Cukup. Hotel Feng Wei, yang terbaik yang bertahan, semua diperlakukan sama. Kalian adu keterampilan memasak, siapa yang lebih baik, dia yang tinggal. Tuan Lu, Keponakanmu yang lulusan luar negeri ini, kalau masakannya jelek, kamu dan dia keluar dari Feng Wei. Tuan Lu. Xiao Hongdou, kamu berani mengacaukan rencanaku. Bagi di desa kami saja kamu nggak bisa kalahin. Beresin dia, Xiao Hongdu. Xiao Hongdou. Tuan Lu, sudah ketemu. Istri Tuan berasal dari desa Xiao. Namanya Xiao Hongdou. Barusan kamu bilang namamu Xiao Hongdou? Ya, namaku Xiao Hongdu. Kita pernah bertemu sebelumnya? Dia pasti bukan wanita itu, cuma kebetulan namanya sama. Belum pernah. Tuan Lu, tamu VIP yang komplain sedang menunggu Tuan. Aku kasih waktu 15 menit. Buat satu masakan saja. Iga bakar kecap. Ini adalah masakan andalan. Hotel Feng Wei. Miao Miao, tunjukkan kemampuanmu. Iga bakar kecap. Kan masakan andalanmu. Bibi, tenang saja. Tenang saja. Cewek kampung itu pasti nggak bisa menang. Aku sudah siapkan kejutan buat dia. Lomba dimulai. Silakan kedua peserta memasak iga bakar kecap. Pemenang ditentukan dari skor tertinggi. Ini apa-apaan? Minyak? Garam? Iganya aja nggak ada. Siapa bilang tanpa iga nggak bisa bikin iga bakar kecap? Di dunia ini, belum ada masalah yang tidak bisa kuselesaikan, Xiao Hongdu. Tuan Lu, Xiao Hongdou. Tidak punya bahan untuk iga bakar kecap, bahkan minyak pun tidak ada. Bagaimana kalau... Kita lihat dulu perkembangannya. Tanpa minyak, mana mungkin kamu bisa bikin iga bakar kecap? Dia malah lagi menyuling minyak babi. Walaupun ada minyak, tanpa garam kamu tetap nggak bisa bikin. Wanita itu pakai rumput laut buat ekstrak air asin. Manfaatkan bahan lokal. Dia benar-benar jenius. Xiao Hongdou, kamu nggak punya iga. Jangan ngoyo deh. Xiao Hongdou lagi ngapain? Tuan Lu, dia lagi menggoreng cakwe. Cakwe? Iga bakar kecap. Selesai. Iga bakar kecap buatan Chef Feng ini, warna, aroma, dan rasanya sempurna. Tanpa dasar yang kuat, mustahil bisa bikin masakan sekelas ini. Xiao Hongdou sudah memberi contoh terbaik sebelumnya. Walau kamu membuat iga tiruanmu dengan berbagai cara, tetap tak bisa dibandingkan. Belum dicoba. Bagaimana tahu masakanku tak enak? Apa yang terjadi? Xiao Hongdou, lihat. Para juri hampir muntah melihat masakanmu. Roti goreng isi rebung disamar sebagai iga merah? Jelek! Dikasih ke anjing pun tak mau. Berhenti. Hidangan ini wanginya semerbak, menyebar jauh. Kami orang biasa makan ini, sungguh mubazir. Kami kasih nilai 10. Apa? Meremehkan orang. Empuk, lembut, lumer di mulut. Satu gigitan iga vegetarian merah ini. Jiwa rasanya disucikan. Ini hidangan lezat, itu makanan babi, Pak Lu. Saya rekomendasikan Chef Xiao jadi kepala koki Hotel Feng Wei. Bagaimana ini?
Tak disangka wanita ini punya keahlian. Pak Lu, coba cicip. Tak perlu, serahkan sisanya ke Lin Han. Mulai hari ini, Xiao Hongdou resmi menjadi kepala koki resmi Feng Wei. kamu mau tinggal juga boleh, jadi tukang bersih-bersih dapur. Xiao Hongdou. Miao miao, jangan buru-buru. Dia masih sekadar koki magang. Xiao Hongdou. Hari ini, kamu masak untuk tamu VIP. Ini resep khususnya, tamu VIP itu. Terkenal sulit dilayani. Asal Xiao Hongdou bikin marah tamu itu. Posisi kepala koki masih milik Miao Miao kita. Bukankah semua hidangan ini favorit orang itu? Siapa sih yang terus mengeluh? Hotel besar grup Lu kita. Tunggu. Sudah kuduga dia. Ibu, pulang ke negeri kau tak kasih tahu. Nyonya tua. Nansheng, ini masakan spesial katamu? Enakan mati. Lin Han, ganti beberapa hidangan untuk Nyonya tua. Baik. Hidangan Hotel Feng Wei nomor 1 se-Indonesia. Nenek tua itu bilang gak enak, sepertinya selera Pak Lu memang pilih-pilih. Kebiasaan ini turun-temurun. Bu, bukannya ibu sudah keliling dunia dan mencicipi makanan dari berbagai negara? Kok belum nemu masakan favorit? Udah nemu kok. Masakan negara mana? Masakan dari Villa 808, Perumahan Shengdun. Apa? Ngomong-ngomong, aku udah pulang ke Indonesia beberapa hari lalu. Beli villa di Perumahan Shengdun. Di sebelah rumah itu, ada cewek di Villa 808 yang jago masak. Apalagi ikan mas asam manis gorengnya, renyah, pedas gurih, asam manis. Enak banget. Tahun lalu aku juga beli villa di Perumahan Shengdun. Tunggu, Villa 808 Perumahan Shengdun. Bukannya itu villa tempat istriku yang kawin lari tinggal? Kamu bilang apa? Aku. Halo, saya koki utama yang bertanggung jawab untuk ruang VIP Tian. Halo, menu utama hari ini adalah ikan mas asam manis goreng. Ini kan Perumahan Shengdun. Cewek Xiao dari Villa 808 itu. Tante, ternyata Anda. Bu, kamu bilang cewek di Villa 808 Perumahan Shengdun itu dia? Wah, kamu datang pas banget, Tante. Lagi pengen banget nih. Nansheng, ini ikan mas asam manis goreng yang dibicarain cewek Xiao. Coba cicip. Enak banget, coba-coba. Kamu tinggal di Villa 808 Perumahan Shengdun. Jangan-jangan dia cewek yang kawin lari denganku setahun lalu? Nanti kalau aku cerai sama suami tajir, dia pasti bakal usir aku dari Perumahan Shengdun. Sewa. Aku langsung pindah. Cewek itu nyewain rumahnya. 300 juta masih kurang buat dia? Cewek, kamu mau pindah? Kalau kamu pindah, Tante enggak bisa lagi makan masakan enak kamu dong. Karena aku. Bu, Xiao Hongdou itu koki di Feng Wei. Kalau ibu mau makan, aku bisa suruh dia masakin ibu tiap hari. Lanjutkan hidangannya. Baik. Anak baik, beberapa tahun ini kamu udah benerin 2 hal yang bikin ibu senang. 2 hal apa? Yang pertama, ada cewek Xiao yang kerja di Feng Wei. Yang kedua, adalah tahun lalu kamu nikah. Istri kamu di mana? Kok nggak bawa dia ke sini? Ternyata Pak Lu sudah menikah ya. Cepat telepon istri kamu. Sudah setahun menikah. Aku belum pernah ketemu dia. Kamu diusir keluar ya? Sudah, siap-siap barang. Cepat pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Kamu nggak melayani tamu di ruangan VIP dengan baik, ya harus pergi. Hanya aku yang cocok jadi koki kepala. Halo, Udah sampai di restoran Feng Wei belum? Mama mau ketemu kamu. aku lagi di ruangan. Pak Lu, Anda mau pecat Xiao Hongdou sendiri? Terus semangat. Baik, Pak Lu. Halo, kamu masih di sana? Barusan bilang apa? Kita ketemu di resepsionis Hotel Feng Wei aja. Aku segera urus perceraian. Maaf, perceraiannya belum bisa buat sementara. Nggak jadi cerai? Orang kota mainnya heboh banget ya? Pernikahan di mata kalian cuma mainan?
Mama tiba-tiba pulang ke Indonesia, pasti bakal cek status pernikahanku kapan aja. Masalah perceraiannya tunda dulu aja. Pak Lu, persiapan acara Master Chef Puncak gimana? Xiao Hongdou masih nggak mau ikut acaranya. Ajak dengan bayaran tinggi, dia punya basis fans. Bisa bawa popularitas buat acara. Kak Miao, Pak Lu kasih kita hotel 1. Kuota nonton, Master Chef Puncak. Blogger makanan misterius itu, Xiao Hongdou, juga bakal ikut kompetisi ini. Xiao Hongdou. Siapa yang mau nonton? Kita bisa bersaing adil. Bersaing adil? Kamu keponakan koki kepala. Lagi paling berbakat di dapur kita. Kuota ini pasti buat kamu. Kak Miao, jangan-jangan Xiao Hongdou mau rebut kuotamu? Berhenti! Mau kemana sembunyi-sembunyi? Antar makanan buat Nyonya Lu. Minggir. Nyonya Lu? Kak Miao, kayaknya Xiao Hongdou ini mau bisikin Nyonya Lu. Rebut kuota nonton Master Chef Puncak MU. Master Chef Puncak? Bukannya itu acara yang ngajak aku ikut? Gak nyangka kamu yang kampungan pinter juga mainnya. Mau nyogok Nyonya Lu. Dengar ya, Xiao Hongdou itu idolaku. Aku mau ke Chef Puncak untuk ketemu dia. Kamu jangan mimpi rebut kuotaku. Ambil. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mau rebut kuotamu? Aku nggak butuh. Chef Puncak itu apa sih? Food blogger Xiao Hongdou. Apalagi ikut kompetisi itu. Kampungan banget sih. Kamu tahu siapa Xiao Hongdou? Berdasarkan apa kamu bilang dia nggak akan ikut lomba? Aku ini Xiao Hongdou. Apa yang kamu bilang barusan? Xiao Hongdou? Semuanya dengar nggak? Si bodoh ini bilang dia Xiao Hongdou. Kamu masak sampai otakmu rusak ya? Xiao Hongdou itu selebritas internet. Naik mobil mewah, pakai barang mewah semua. Kamu? Sisa makanan di dapur aja diam-diam dibawa pulang. Makanan itu masih segar. Mubazir makanan itu memalukan. Kamu yang memalukan. Siapa yang kasih kamu nyali? Berani-beraninya pura-pura jadi Xiao Hongdou di tempatku. Kalau hari ini kamu nggak bisa buktiin kamu Xiao Hongdou, kami nggak akan biarin kamu. Dia jelas-jelas bukan Xiao Hongdou. Mau buktiin pakai apa? Udah, ambil ketel air panas, siram ke mulutnya. Biar dia tahu akibatnya pura-pura jadi idolaku. Aku ini Xiao Hongdou atau bukan? Nanti ketahuan di Chef Puncak. Kayaknya lomba ini harus diikuti ya. Nggak lihat peti mati, nggak nangis. Oke, kita lihat aja nanti di Chef Puncak. Kalau kamu Xiao Hongdou beneran food blogger Xiao Hongdou, maka aku Feng Miao adalah istri bos lu yang sejati. Aku nggak peduli kamu istri bos lu atau bukan. Tapi aku ini Xiao Hongdou. Kita lihat nanti. Hadiah 10 juta udah siapin belum? Sudah siap, Pak Lu. Xiao Hongdou buat kita. Benar-benar bintang keberuntungan. Sekarang popularitas Chef Puncak. Udah ngalahin semua acara varietas sebelumnya. Sudah lama suka sama Xiao Hongdou. Akhirnya bisa lihat wajah aslinya. Xiao Hongdou mana? Pasti kabur ketakutan. Chef Puncak. Peserta pertama yang tampil adalah chef jagoan Cina Town, Hao Weitao. Chef Hao pernah jadi chef utama di beberapa restoran Black Pearl. Mari kita sambut Chef Hao. Terima kasih. Peserta berikutnya yang akan tampil adalah dewa masak rakyat yang terkenal di seluruh negeri. Xiao Hongdou memiliki 50 juta pengikut di seluruh platform. Semua orang ingin melihat wajah aslinya, siapa sebenarnya dia? Mari sambut Xiao Hongdou. Xiao Hongdou, kenapa masih pakai kerudung? Pandai sekali cari sensasi, pantaslah dia blogger online. Apa kamu tidak merasa dia agak familiar? Familiar? Pak Lu, apa perasaan Bapak setiap wanita? Sama saja, perasaan Bapak juga tidak salah. Xiao Hongdou, bisakah kamu beritahu penonton? Alasanmu menutupi wajah? Idolaku, dia melihat ke arahku. Postur tubuh dan karismanya bagus sekali. Si kampungan Xiao Hongdou itu. Tidak tahu diri, tidak tahu kemampuan sendiri. Masih berani meniru idolaku. Setelah mendapatkan piala dewa masak, aku akan buka kerudungku. Sepertinya Xiao Hongdou sangat yakin akan memenangkan piala dewa masak. Mari kita nantikan. Babak pertama kita adalah adu keterampilan mengiris. Xiao Hongdou, aku sudah lihat videomu. Keterampilan mengirismu bagus, tapi dibandingkan denganku,
Silakan Bapak duluan. Chef Hao memang pantas disebut dewa masak Cina Town. Keterampilan mirisnya luar biasa. Wortel ini diiris bagaikan pegas, tipis sekali seperti sayap capung. Tapi masih saling terhubung. Selanjutnya mari kita lihat. Keterampilan mengiris blogger online Xiao Hongdou. Sangat mengagumkan. Tapi kenapa aku merasa keterampilan mengiris Xiao Hongdou? Sepertinya tidak bagus, hanya menggores sembarangan. Xiao Hongdou sedang mengasah pisau. Permukaan wortel sama sekali tidak rusak. Mungkin Xiao Hongdou merasa tidak mampu dan ingin menyerah? Kamu yakin sama sekali tidak rusak? Bunga-bunga beterbangan. Ini luar biasa. Itu naga. Dia ternyata mengukir seekor naga yang hidup. Gerakan ini namanya naga terbang mengarungi lautan. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Dengan kedua tangan ini saja sudah cukup. Tangan. Silakan para juri memberikan suara untuk pemenang babak ini. Pak Lu, suara berharga Bapak ini akan diberikan kepada peserta mana? Pak Lu yang dingin ini, jangan-jangan tidak suka. Dengan keterampilan kecilku ini, Keterampilan mengirisnya bagus. Xiao Hongdou ini memang pantas disebut dewa masak rakyat. Kompetisi belum selesai. Duel rasa baru yang utama. Selamat kepada Xiao Hongdou, pemenang babak ini. Sekarang kita masuk ke babak kedua duel rasa, membuat sup. Asalkan bisa memuaskan selera Pak Lu, berarti menang. Waktu pertandingan tinggal setengah jam. Pertandingan dimulai. Chef Hao sudah mulai duluan bikin sup. Dia mau masak apa? Buddha jumps over the wall. Nonton Cina Town God of Cooking masak, itu kayak pesta visual deh. Mari kita lihat. Xiao Hongdou mau masak apa ya? Dia ngapain? Tusuk-tusuk sawi putih pakai jarum? biar rasanya keluar sempurna. Nggak perlu tambahan bumbu apapun. Pertahankan rasa asli bahan, itu baru seni masak sejati. Waktu habis. Pak Lu, ini Buddha Jumps Over the Wall yang khusus kubuat untuk Anda. Buddha lupa meditasi, lompat tembok. Rasanya lumayan. Terima kasih, Pak Lu. Pak Lu yang seleranya terkenal pilih-pilih. Ternyata cuma bilang lumayan ke Chef Hao. Pujian setinggi ini, apa artinya Chef Hao? Sudah menang? Pak Lu, coba cicipi sup khasku. Kegelapan sebelum fajar. Air hitam ini, kok mirip air cucian piring sih? Apaan? Nih? Sepertinya Pak Lu kurang suka sama kegelapan sebelum fajar ini. Gelar God of Cooking puncak, pasti jatuh ke Chef Hao. Coba Pak Lu ketok pinggir mangkuk 3 kali pakai sendok kecil. Ada kejutan. Luar biasa. Coba cicipi, Pak Lu. Rasanya sempurna banget. Pakai bahan paling sederhana. Jadi hidangan mewah. Ini baru filosofi masakan Tiongkok tingkat tinggi. Kemampuan masakmu sangat hebat. Terima kasih pujiannya. Ini cuma rebusan babat dan sawi putih tanpa bumbu. Rasanya ya biasa aja. Xiao Hongdou. Bisa terima aku jadi murid? Xiao Hongdou beneran God of Cooking. Selamat. Kamu dapat hadiah dari Lu Group. 10 juta rupiah. Xiao Hongdou, waktunya buka cadarnya kan? Xiao Hongdou, aku fansmu. Ada rekan kerja pura-pura jadi kamu. Aku mau foto bareng. Biar aku tampar muka si brengsek itu. Mau tampar muka siapa? Xiao Hongdou. Kamu itu Xiao Hongdou? Iya, aku. Xiao Hongdou, si Xiao Hongdou. Dua hal ini berhubungan, nggak biasa, nih. Enggak, kamu bohong. Kamu bukan Xiao Hongdou. Xiao Hongdou. Kamu berani menipu seluruh rakyat di acara ini? Kamu benar tidak malu. Aku menipu apa? Sudah kubilang dari dulu. Identitasku. Kamu sendiri tidak percaya. Mau aku bagaimana? Pak Lu,
Hadiah 10 juta ini bisa diambil sekarang? Tidak tahu malu? Kamu bukan Xiao Hongdou. Berdasarkan apa minta hadiah? Pak Lu, jangan percaya. Wanita ini, kemiskinan membuatnya licik. Dia menyamar sebagai Xiao Hongdou hanya untuk menipu hadiah. Satpam, usir wanita ini. Jangan biarkan dia buat keributan di sini. Pak Lu, yang buat keributan bukan aku. Ini si penipu. Ini akun Xiao Hongdou. Verifikasi nama asli Xiao Hongdou. Bahkan jika dia Xiao Hongdou, itu tidak mengubah sifat rendahnya yang sejati. Pak Lu, dia sengaja mendekatimu hanya untuk menggoda. Pikiranmu kok begitu kotor? Aku sudah menikah. Lihat baik-baik. Aku punya suami. Aku sama Pak Lu. Sama sekali tidak tertarik. Pak Lu, cincin itu bukan aku yang siapkan untuk istri. Yang itu, cincin ini hanya ada satu di seluruh dunia. Jangan-jangan dia wanita yang menikah kilat denganku setahun lalu? Aku ingat. Bukankah istri? Menyewakan rumah di Villa Sentrum kepada Chef Xiao. Waktu itu aku tanpa cincin. Di depan pintu villa, mungkin Chef Xiao salah paham. Mengira itu hadiah dari suaminya. Benar. Aku akan minta kembali cincinnya. Tidak usah. Pak Lu, kenapa kamu terlihat agak kecewa? Atau kamu berharap Chef Xiao itu istrimu? Jangan banyak omong. Mulai sekarang kamu tidak perlu magang lagi di Feng Wei. Dan Lin Han, buang dia keluar. Asisten Lin. Membuang Xiao Hongdou keluar dari Qishang Stationery. Kamu tidak dengar Pak Lu bilang, wanita ini tidak boleh magang lagi? Xiao Hongdou, pergi kau. Aku suruh kamu yang pergi. Satpam, cepat ke sini. Pak Lu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Pak Lu, Pergi. Pak Lu. Terima kasih ya. Selamat kamu mendapatkan gelar Dewa Masak. Mulai sekarang, kamu adalah kepala koki resmi Hotel Feng Wei. Hebat. Pak Lu, siang tadi istri telepon, sepertinya marah. Kamu kasih ini ke dia, bikin istri senang dong. Orang kota mainnya segila ini ya? Perkawinan di mata kalian cuma mainan? Dia sewakan rumahnya, sekarang tinggal di mana aku aja nggak tahu. Gimana ngasihnya? Telepon aja tanya. Halo, kamu lagi di mana? Cantik, semalam berapa? 1000 cukup enggak? Cukup. Kebanyakan, nggak perlu segitu. Lagi ngapain? 1000 semalam, Pak Lu. Lihat deh rambutmu. Agak kehijauan. Lacak posisi cewek itu. Dia pasti pakai cara ini. Buat maksa aku cerai. Temuin dia, nanti kita hitung. Makanannya datang. Cantik, semangkok ini berapa? Pak, semangkok babi panggang abalone ini, 1000. Oke. Nak, Tante, malam ini juga di sini? Nak, gimana kerja sampingan yang Tante kasih tahu? Makasih Tante. Tante mau makan apa? Aku bikinin. Nggak usah. Tante ada sesuatu mau minta tolong. Apa itu? Dulu aku dengar kamu bilang, kamu dari desa Xiao. Menantuku juga dari desa Xiao. Nansheng kerja terlalu sibuk. Aku mau ketemu menantu, kalau nunggu dia. Nggak tahu kapan. Makanya, Tante mau tanya, kamu kenal nggak sama menantuku? Istri Pak Lu ternyata satu kampung sama aku. Namanya siapa? Desa Xiao itu kecil, penduduknya sedikit. Kamu kasih tahu namanya, pasti aku kenal. Nama menantuku apa? Aku juga nggak tahu sih. Tapi, aku punya foto pernikahan dia sama anakku. Foto ini, asisten khusus anakku yang kasih. Cewek ini, istri Nansheng. Pak Lu. Lu Nansheng, kamu mau ngapain dengan gaya kayak gini? Nangkep selingkuhan. Nyaris bikin aku kaget mati. Tante, kalau nggak ada apa-apa, aku sibuk dulu ya. Bayar dulu. Oke. Bu, kenapa di sini? Ini restoranku. Lokasi cewek itu, di sini. Jangan-jangan, dia kerja hal-hal kotor di sini? Bu, di sini ada nggak layanan khusus? Dasar anak ini, ngomong apa sih? Ini usaha pribadiku. Sopan banget. Kalau mau bilang ada layanan khusus ya. Masakan rumahan 1000 perak semangkuk.
1.000 yuan semangkuk. Rupanya aku salah sangka padanya. Nak, itu istri kamu yang kirim SMS? Kalian bertengkar ya? Lu Nansheng, aku peringatkan kamu ya. Kalau berani cerai sama dia, aku putus hubungan ibu anak sama kamu. Urusan perceraian, bisa ditunda beberapa hari nggak? Cewek itu harus dimanja. Kamu, transfer segera 100 juta ke dia. Biarkan dia belanja sesuka hati, pasti seneng banget. Oke. Oh iya Bu, kru acara ngadain pesta sukses, aku mau ikut. Nansheng, biarin ibu ketemu istri kamu dong. Dasar anak ini. Tante, aku pulang kerja ya. Dik, ada apa seneng banget? Sampai senyumnya nggak bisa hilang. Suamiku baru transfer 100 juta. Suruh belanja sesuka hati. 100 juta? Kenapa Tante? Tante cuma kaget, masih muda udah nikah. Suamimu sayang banget ya sama kamu? Aku sama dia nikah kilat, cuma ketemu sekali. Tante, aku harus pergi. Nanti sayur diskon keburu habis. Oke, cepetan pergi sana. Suami nikah kilat, 100 juta, dan ternyata sama-sama. Orang desa Xiao. Jangan-jangan cewek ini menantuku? Bos Lee, hati-hati. Bos Lee, hati-hati jalan. Bos Lu, acaranya bisa booming. Berkat kamu. Sutradara Gao. Asisten Lin, kamu nggak tahu. Pasangan Hongdou Sheng Nankuo ini langsung trending di hot search. Apa? Apa itu Hongdou Sheng Nankuo? Xiao Hongdou. Sama nama pasangan Lu Nansheng. Bos Lu, kamu sama Master Chef Xiao Hongdou. Cocok banget, jodoh dari langit. Lin Han, sutradara Gao mabuk, anterin dia pulang. Bos Lu, apa aku salah ngomong? Aku hukum sendiri minum segelas. Sutradara Gao, hukum minum segelas, aku anterin kamu pulang. Sutradara Gao, minumnya senung ya. Hongdou Sheng Nankuo. Pak, bangun, kami mau tutup. Pak, aku telepon keluarga, biar jemput kamu. Telepon. Hemat lagi Rp129.800. Halo, saya pelayan dari Bar Shengge. Suami Anda mabuk, bisa jemput dia pulang? Pak, istri Anda segera datang. Tunggu sebentar. Istri saya segera datang. Karena kamu kasih saya 1 juta, saya bantu sekali. Anda, Pak Lu, kenapa ada di sini? Xiao Hongdou. Bukan istri saya yang jemput? Kok bisa dia? Iya, ini ruangannya. Jangan-jangan suami kaya saya sudah pergi? Sia-sia datang. Sudah pergi? Sia-sia datang. Xiao Hongdou, kamu ngapain di sini? Cuma lewat, Pak Lu. Silakan minum. Pak Lu, Anda baik-baik saja? Sakit. Anda diracuni. Gimana ini? Perlu bantuan napas buatan? Kalau cium dia, nggak keracunan? Ah, sudahlah. Nyawa orang lebih penting. Saya cuma sakit perut. Minum obat nanti sembuh. Obatnya ada di saku. Cari. Oke. Di mana? Di dalam banget. Nggak ada. Jangan-jangan di sini? Sudah? Dapat. Pak Lu, minum berapa banyak sih? Bau banget. Kamu. Dia. Siapa? Gak siapa-siapa.
Mau nangkring di atas saya sampai kapan? Maaf ya. Dia dan wanita itu, baik wajah maupun masakannya, sangat berbeda. Pasti bukan orang yang sama. Sangat berbeda. Pasti bukan orang yang sama. Barusan mata saya kabur. Pak Lu. Halo, Nyonya. Anda istri Bapak ini? Bukan. Kami ada aturan, non-keluarga tidak boleh bawa pelanggan mabuk. Bawa pulang pelanggan mabuk. Saya istrinya. Sayang, kita pulang. Pak Lu, istirahat dulu di sini. Saya buatkan sup penghilang mabuk, hangatkan perut dan sadarkan. Saya mau tidur di kamar. Kok dia begitu kenal rumah saya? Seperti di rumah sendiri. Pak Lu, bukannya Anda cari istri? Pak, mana orangnya? HP Pak Lu. Halo Ibu, suami sudah pergi mencari Ibu. Apa? Suami kaya raya saya mau datang ke sini? Mohon tolong sampaikan pada suami. HP-nya sekarang ada di saya. Pak Lu, cepat bangun. Akan ada masalah besar. Bangun. Ada apa? Suami saya pulang. Suami siapa? Suami saya. Cepat pergi, kalau tidak kita akan ketahuan selingkuh di kasur. Ketahuan selingkuh. Ketahuan selingkuh apa? SSST. Ada orang di luar. Kamu sembunyi yang baik. Jangan bersuara. Mana orangnya? Manajer Gao. Nona Xiao. Untung bukan suami kaya raya saya. Kalau tidak, sulit dijelaskan. Kamu masuk bagaimana? Saya lihat pintu rumah Ibu tidak dikunci, khawatir akan keselamatan Ibu. Sengaja masuk untuk melihat-lihat. Saat saya masuk, terlalu terburu-buru, lupa mengunci pintu. Saya tidak apa-apa. Kamu jangan khawatir. Manajer Gao, silakan pergi. Teman sekelas lama. Ini rumah Xiao Hongdou. Wanita brengsek itu benar-benar pelit. Semua pemilik villa di kompleks ini pernah memberi saya tip. Hanya dia yang merendahkan saya, tidak memberi sepeser pun. Gadis desa kampungan tinggal di villa mewah. Pasti disimpan oleh orang tua kaya. Lau Gao, carikan cara untuk merekam video mesum Xiao Hongdou. Saya akan membuat wanita ini hancur reputasinya. Nona Xiao, saya masih khawatir ada orang jahat yang menyusup ke rumah Ibu. Begini, saya bantu Ibu periksa. Tidak usah, tidak usah. Sebagai manajer properti, ini juga untuk keselamatan Ibu. Mohon kerja sama dengan pekerjaan saya. Jangan masuk. Pak Lu sembunyi di mana? Dia itu suami Xiao Hongdou. Nona Xiao, kita sudah kenal lebih dari setahun. Kenapa saya tidak pernah melihat pacar Ibu? Suami saya sangat sibuk. Pagi-pagi pergi, malam pulang. Sudah larut. Saya antar kamu keluar saja. Daripada jadi selingkuhan gelap si tua seumur hidup. Mending sama aku, sayang. Lepasin. Harum banget, sayang. Mau ngapain? Lepasin gue. Gue laporin lo, pelecehan seksual. Pelecehan? Kan kita sama-sama suka. Lo semprotin apa? Buat bikin lo mabuk, nikmatin aja sayang. Berani banget lo.
Dari mana munculnya si cowok ini? Pantasan lo dulu gak pernah izinin gue masuk. Rupanya sembunyiin cowok. Sugarmu tahu lo main mata? Gue gak punya sugar daddy. Berani menghina gue? Mau mati? Darah. Xiao Hongdou, tunggu aja. Gue bakal bikin lo hancur. Masih belum pergi? Maaf, tadi gue kira itu suamimu. Jadi keluar agak telat. Xiaohongdou, lo tahu? Lo tahu lo ngapain? Gue panas banget. Panas banget nih. Lo kena obat bius. Adem banget. Xiaohongdou, lihat baik-baik. Gue bukan suamimu. Suami. Udah sadar? Tadi malam tidur nyenyak? Ini gigitan gue. Tadi malam, gue tidur sama lo. Lo punya suami, gue punya istri. Salah. Gue punya suami, lo punya istri. Pak Lu, kejadian tadi malam bisa dianggap selesai aja gak? Gue gantiin duit. Lo mau kasih gue duit? Ganti rugi? Tentukan harganya, anggap aja uang tutup mulut. Suami gue kaya banget. Kekuasaannya gede banget. Mungkin lo gak sanggup lawan. Kaya banget, kekuasaan gede, nikah sama lo. Kenapa? Nikah sama gue kenapa? Gak kenapa-kenapa. Sekarang juga gue cerai. Xiaohongdou, lo mau cerai demi gue? Lo beneran gak ingat kejadian tadi malam? Udah siap? Badan lo dingin banget. Suntik saja penawarnya. Aku anjingnya? Kok masih gigit orang? Pak Lu, aku. Malu banget. Halo? Gimana hasil investigasinya? Cewek Xiao itu, apa menantuku? Nenek, sudah jelas semua. Di Shield Manor nomor 808, selalu tinggal nyonya muda. Si bodoh ini, istri sendiri di depan mata nggak kenal. Pak Lu, kemarin malam kan di istri? Bukannya rumah ini disewakan? Kok keluar lagi dari Shield Manor? Banyak omong. HP-ku mana? Nenek nelpon banyak kali. Bilang ada urusan penting cari bapak. Urusan penting? MA, cari aku apa? Ke kantor, MA mau bicara langsung. Ke kantor. Oke. Waduh, telat. Halo, Kepala Koki Feng. Xiaohongdou, lu mati di mana? Tahu nggak hari ini lu yang jadi kepala koki? Aku langsung sampai. Wah, ini kan idolaku. Xiaohongdou, akhirnya datang juga. Kukira abis syuting lupa diri. Lupa di mana hotel Feng Wei. Pagi nggak gosok gigi ya? Mulut bau banget. Le, Beneran bau. udah,
Dapur bukan tempat main-main. Xiao Hongdou. Hari ini Direktur Li Bank Internasional pulang. Dia sewa seluruh hotel Feng Wei. Kamu yang tanggung makanannya, jangan salahin aku nggak ingetin. Direktur paling suka daging liar, layani dengan baik. Miao miao, yang kamu siapin. Jamur liar udah? Sudah siap. Hongdou, tadi aku cuma bercanda. Jangan dipikirin, ini jamur tumis segar baru kubuat. Coba cicipin gimana rasanya. Kamu sendirian melayani. Direktur Li pasti nggak kebagian. Biarkan Miao Miao bantu kamu. Sekalian kasih dia kesempatan. Oke, aku coba. Jamur ini kubeli khusus dari desa, jamur beracun. Meski udah dimasak, racunnya masih kuat. Xiao Hongdou, tunggu saja sampai keracunan dan jadi orang bodoh. Rasanya enak, cuma teksturnya kurang bagus. Miao Miao, ada apa ini Xiao Hongdou? Bukannya ini jamur beracun? Kenapa bisa begini? Apa aku salah memasukkan jamur normal dan jamur beracun ke wadah yang sama? Aduh, otak babi kamu ini. Kalau tamu salah makan, kita berdua pasti kena masalah besar gara-gara jamur beracun ini. Bagaimana ini Bibi? Jamur normal dan jamur beracun penampilannya sama persis. Sekarang aku benar-benar tidak bisa membedakan mana jamur yang beracun dan mana yang tidak. Coba aja makan satu gigit. Satu gigit gak bakal bikin mati. Makan aja. Bu, ada apa cari saya? Apa ini? Gaun malam merek mewah top IRC. Aku pesan khusus untuk menantu perempuanku. Cuma ada satu ini di seluruh dunia. Kamu berikan gaun ini ke istrimu. Oke, nanti aku suruh Linhan antar ke sana. Si Xiao si kepala juru masak itu, kamu harus baik-baik sama dia ya. Lebih baik kasih dia pekerjaan yang lebih ringan. Jangan sampai dia capek. Nanti, hotel bintang rasa ini, aku akan serahkan pengelolaannya ke dia. Serahkan pengelolaan ke dia. Jangan-jangan kamu cuma karena masakannya cocok sama lidahmu. Lalu kamu mau kasih hotel bernilai miliaran ini ke dia? HMPH, aku gak bakal kasih tahu kamu. Istrimu dan si Xiao itu sebenarnya orang yang sama. Biar kamu sendiri yang menemukan. Itu baru seru. Oke, aku sudah janji sama teman main kartu. Cepat antar baju ini ke sana ya. Aku pergi dulu. Halo, kamu di mana? Ibu beliin gaun malam buat kamu. Aku sekarang di rumah sakit. Rumah sakit? Halo, aku tidak apa-apa. Untuk gaun malamnya, tolong taruh saja di resepsionis Hotel Bintang Rasa. Antarkan saja ke resepsionis hotel Bintang Rasa. Baik. Kenapa semuanya berhubungan dengan hotel Bintang Rasa? Tapi kenapa aku tidak pernah bertemu istriku di sana? Aneh sekali. Bagaimana rasanya mengangkat batu untuk menimpa kaki sendiri? Kalian berdua, Xiao Hongdou, kenapa kamu memakannya? Keracunan jamur tidak apa-apa? karena orang desa Xiao kami sering makan jamur beracun. Kami sudah kebal dengan racunnya. Kalian berdua memang pantas dapat ini. Aku kok punya keponakan sebandel ini ya? Apa hubungannya sama aku? Kamu sendiri yang maksa makan jamur beracun itu. Sudahlah, mulai sekarang kamu jangan dekat-dekat lagi sama Xiao Hongdou. Tapi aku nggak terima. Halo, Lau Gao. Gimana urusan yang kubilangin kemarin? Ini sebenarnya gimana sih? Ini skandal food blogger Xiao Hongdou, alias Chef Xiao. Skandalnya udah parah banget. Ngefek ke acara puncak MasterChef. Skandal Xiao Hongdou. Ini kan tadi malam. Aku di rumah Xiao Hongdou. Urusan segini doang, perlu heboh-heboh gini? Pak Lu, Xiao Hongdou hidup pribadinya berantakan. Dia pasti selingkuhan si bos tua itu. Karena dia, acara puncak MasterChef kita dibully habis-habisan. Iya Pak Lu, aku usul. Tarik kembali hadiah dari grup Lu untuk Xiao Hongdou. Serta gelar MasterChef-nya, dan usir dia dari Hotel Feng Wei. Aku setuju.
Pak Lu, sebaiknya kita cari pria di foto ini. Menurutku, foto ini pasti sengaja diambil si pria idupannya. Iya, untuk ngerusak acara kita. Punggung pria ini, kok familiar banget ya? Sabuk itu, bukannya punya Pak Lu? Gak usah dicari. Jangan-jangan tadi malam Pak Lu nggak ke rumah istri. Tapi malah ke rumah Chef Sia? Pak Lu, pria itu mungkin dalangnya. Sudah kubilang, gak usah dicari. Xiao Hongdo itu orangnya sederhana. Aku kenal dia. Dia gak mungkin seperti yang kalian bilang. Selingkuhan bos kaya. Soal foto itu, dia pasti difitnah. Yang motret diam-diam pasti manajer properti itu. Pak Lu, skandal Xiao Hongdo. Langsung ngefake ke rating puncak MasterChef. Dan ngefek tidak langsung ke saham grup Lu. Cuma bilang kenal dia, lalu kerugian yang dia timbulkan. Buat kita bisa dihapus gitu? Iya. Pak Lu, Xiao Hongdo ini kan bukan istri bapak. buat apa bela-bela dia? Liu Qiang, pikir dulu sebelum bicara. Istri? Pak Lu sudah ketahuan, istri bapak orang desa Xiao. Namanya Xiao Hongdo. Barusan kamu bilang namamu Xiao Hongdo? Udah sampai Hotel Fengwei belum? Mama mau ketemu kamu. Aku di Tianzi. Kamu adalah dia. Apa benar dia adalah wanita yang menikah kilat denganku? Ayo kita pergi. Presiden Lu, mau kemana? Mencari Xiao Hongdo. Anda mau cari Xiao Hongdo? Atau mau cari istri Anda ya? Apakah kamu pernah berpikir bahwa mereka berdua sebenarnya adalah orang yang sama? Presiden Lu, kepala koki Feng dan Feng Miao, menipu koki Xiao untuk makan jamur beracun, tapi entah bagaimana. Mereka juga makan jamur beracun dan dibawa ke rumah sakit. Keracunan? Bagaimana keadaan Xiao Hongdo? Koki Xiao juga sudah dibawa ke rumah sakit. Orang yang menikah kilat denganku barusan bilang bahwa dia ada di rumah sakit. Xiao Hongdo juga ada di rumah sakit. Jejak pergerakan mereka berdua sama. Sungguh kebetulan sekali. Presiden Lu, mengapa Anda datang kemari? Di mana Xiao Hongdo? Bagaimana keadaannya? Xiao Hongdo si desa tak berpendidikan itu. Apa yang bisa terjadi padanya? Dia masih segar bugar. Malahan kami yang kena dampak buruknya. Sudah aku katakan, tidak ada siapapun yang berhak meremehkan orang desa. Presiden Lu, Xiao Hongdo. Dia itu pelacur murahan, dia sudah disimpan oleh orang lain. Dia juga bergaul dengan cowok muda. Lihat ini Presiden Lu. Pria di foto ini adalah aku. Apa? Presiden Lu, kamu? Kamu tidak mungkin menyukai Xiao Hongdo kan? Siapa yang aku sukai? Apakah perlu memberitahu kamu? Linhan, suruh mereka berdua berkemas dan keluar dari sini. Presiden Lu, Anda tidak bisa memecat saya. Sejak Feng Wei dibuka sampai sekarang. Meskipun saya tidak ada jasa, saya masih ada jeripaya. Seluruh dapur belakang sudah kalian buat, jadi berantakan sekali. Kalian memang sudah pantas dipecat sejak lama. Lu Nanshan, kenapa kamu tidak bisa menyukaiku? Kita cepat cerai saja, jangan saling menghambat. Bawa surat nikahmu. Kita bertemu di resepsionis Hotel Feng Wei. Baik. Aku harus pastikan dengan jelas apakah mereka berdua itu orang yang sama. Aku berdandan seperti saat mendaftar pernikahan, suami konglomeratku pasti bisa mengenaliku sekilas. Apa? Aku segera datang. Aku sudah sampai di resepsionis hotel. Di mana kamu? Maaf, rumahku kebanjiran. Kita jadwalkan ulang lain hari ya. Aku akan biarkan sebuah potongan biasa tulis. Yang itu anggap saja sebagai permintaan maaf. Hei, Bagaimana Pak Lu? Masih belum bertemu istri? Ini udang saus wasabi buatan istri. Coba Pak. masakan wanita itu nggak bisa ditelan. Iya juga. Cuma masakan Chef Xiao yang cocok selera Bapak. Kalau gitu, saya makan sendiri ya. Kok bisa wanginya kayak gini? Indra penciuman dan rasa saya sama-sama rewel. Hidangan ini... Tunggu dulu. Enak nggak? Kok bisa masakannya jadi enak banget? Mungkin... Xiao ini benar-benar orang yang sama? Pak Lu, saya boleh pulang duluan nggak? Ada urusan pribadi nih.
Urusan pribadi apa? Chef Xiao ngajak saya ke rumahnya. Hei, nggak usah. Saya udah nemu orang buat benerin pipa air. Benerin pipa doang, minta 500.000. Mending rampok aja. Pipa rusak. Asisten Lin, pintunya nggak dikunci. Masuk aja. Asisten Lin, maaf ganggu malam-malam. Pipa rusak. Pak Lu. Baju Bapak. Pak Lu, saya nggak sengaja. Saya tahu. Kamu tunggu di ruang tamu aja. Biar saya yang urus. Oke. Pak Lu, kok Bapak buka baju? Pak Lu, kenapa Bapak buka baju? Basah kuyup, nggak bisa dipakai. Pak Lu, itu kenapa? Itu handuk mandi bekas saya. Nggak apa-apa. Saya ambilkan yang baru. Tunggu dulu. Sini. Sini buat apa? Punggung nggak bisa dijangkau. Bantuin saya, Lab. Oh, oke. Ini pertama kalinya kamu ngelap punggung cowok? Pak Lu, boleh saya minta tolong satu hal? Apa? Soal kita ciuman tadi. Bisa nggak jangan kasih tahu suami saya? Saya kan nggak kenal suami kamu. Iya ya, Bapak nggak kenal suami saya. Saya sendiri aja. Nggak kenal suami saya. Kamu nggak kenal suami kamu sendiri. Aku hanya tahu suamiku bernama Nan. Suami kaya raya saya bernama Nan. Tuan Lu. Kenapa hari ini? Anda sendiri yang datang memperbaiki pipa, padahal aku sudah meminta asisten Lin. Apa? Kamu kecewa aku yang datang? Kamu suka Linhan? Tidak mungkin. Aku sudah bersuami. Mana mungkin aku suka pria lain? Kalau begitu, apakah kamu mencintai suamimu? Tidak, tidak. Kalau begitu kamu siapa yang kamu sukai? Aku tidak suka siapapun. Aku hanya suka memasak. Kalau kamu tidak cinta suamimu, buat apa kamu menikah dengannya? Linhan biasanya sangat sibuk. Mulai sekarang kalau kamu ada apa-apa, langsung cari aku saja. Anda adalah presiden perusahaan yang sibuk mengurus banyak hal. Seharusnya lebih sibuk daripada asisten Lin. Bukankah begitu? Kalau aku harus lakukan semuanya sendiri, buat apa aku bayar gaji mereka? Oh, iya ya. Kamu bodoh sekali. Tuan Lu. Bukankah tidak baik kalau Anda keluar seperti ini? Tunggu sebentar. Ini kemeja suami saya, masih baru. Terima kasih. Silakan jalan pelan Tuan Lu. Selamat datang. Datang lagi lain waktu. Kenapa jantungku berdebar kencang begini? Tuan Lu. Hong Siu. Siapa Tuan Lu? Xiao Hongdo. Sudah aku cari kamu sekian lama. Capek sekali aku.
Rumahmu luas sekali ya? Kamu dipegang oleh orang kaya ya? Tuan Lu, apa yang baru saja Anda lakukan dengan Chef Xiao tadi? Jangan berpikir yang tidak-tidak, cuma memperbaiki pipa, bajuku basah. Dia memberiku pakaian suaminya untuk aku pakai. Pakaian suaminya? Apa yang dilihat-lihat? Bukankah ini kemeja Anda? Coba lihat di dalam lengan, apa ada huruf Lu hasil bordir? Kan saya bilang benar, ini yang saya pesan khusus untuk Anda. Terus bagaimana bisa ada di rumah Xiao Hongdou? Dulu saya pernah menaruh pakaian Anda di lemari pakaian. Terus Nyonya pindah rumah, kayaknya lupa dibawa, jadi dia salah paham. Jadi maksudnya Xiao Hongdou, ini benar-benar pakaian suaminya. Benar. Apa yang tidak salah? Pertama cincin, lalu kemeja ini. Mana mungkin ada begitu banyak kebetulan. Halo, Nansheng, perusahaan kosmetik ibu. Buka besok, upacara pembukaannya diadakan di Klub Noah. Kamu harus datang lebih awal besok ya. baik, Presiden Lu, Anda ada konferensi internasional besok. batalkan. Saya harus pergi ke klub Noah besok. Harus pergi ke Klub Noah. Siapa sebenarnya yang ada di sana? Semua ini dibeli suamimu untukmu, begitu banyak baju. Menikah dengan orang tua, kamu juga bisa menerimanya. Apa orang tua? Baju-baju itu saya beli dengan uang hasil kerja saya sendiri. Kamu cuma seorang koki, bagaimana bisa dapat uang sebanyak ini? Undangan Klub El Noah. Menantu wanita, pastikan pakai gaun malam yang saya berikan untuk datang ke acara. Ini dari ibu mertua saya. Presiden Lu, Anda datang ke sini pasti bukan karena Nyonya tua kan? Menurut pengetahuan saya tentang Nyonya tua, dia pasti akan mencari cara untuk mengundang menantunya datang ke sini. Sebelumnya Nyonya tua memberi Nyonya sepotong gaun malam. Apakah itu semua untuk upacara pembukaan ini? Anda datang ke sini untuk bertemu Nyonya kan? Orang yang memakai gaun malam pink di ruang acara hari ini adalah istri saya. Nansheng, kemari sebentar. Nona, apakah Anda tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Bolehkah saya bertanya di mana toilet? Terima kasih. Xiao Hongdou ini benar-benar tidak menganggap saya sebagai sahabat dekat, tempat semewah ini. Tidak juga bilang ajak saya datang bareng. Kalau saya bisa menikah dengan pria seperti itu, sisa hidup saya tidak perlu khawatir lagi. Nona, bajumu kotor, biar bibi cucikan untukmu. Sebelah sana adalah ruang cuci, selesai dicuci juga cepat keringnya. Tapi saya tidak punya baju lain. Kebetulan bibi punya baju sekali pakai di sini, ambil ini ganti. Cuma butuh 10 menit lebih saja. Terima kasih. Sama-sama. Berikan bajunya padaku, apakah kamu temannya wanita itu? Aku akan antar ke dia, oke, sini berikan. Bibi, sudah selesai dicuci belum? Tidak punya baju lain. Apa aku harus keluar dengan baju ini? Ini Xiao Hongdou di kota. Tidak makan apa-apa ya? Kenapa bisa sekurus ini? Minggir. Itu dia, Gaun malam pink. Kamu adalah istri saya. istri. Kamu panggil aku apa? Ini gaun malam pink yang ibu mertuaku berikan untuk wanita ini. Hanya ada satu di dunia, tidak mungkin salah. Kamu dari mana? Kamu marga apa? Dari desa Xiao, marga Xiao. Benar, dia orangnya. Gak apa kalau kamu gak kenal aku, toh kita udah setahun gak ketemu sejak nikah. Setahun gak ketemu. Nikah? Dia mengira aku adalah istrinya yang gak ketemu setahun setelah nikah. Wah, rezeki nih. Sayang, ternyata kamu ya, Panggil saja Lunan Sheng. Kamu orang terkaya di negeri ini? Lunan Sheng. Waktu itu situasinya darurat, jadi gak sempat kasih tahu. Orang terkaya di negeri ini?
Sekarang aku jadi istrinya orang terkaya di negeri ini. Dia gak ketemu aku setahun, pasti bakal ganti rugi. Gak nyangka, aku langsung jadi wanita kaya. Tempat mewah kayak gini masih ada maling baju? Kembalikan bajuku. Sayang, ayo kita lihat ke sana. Kamu cuma petugas kebersihan, akan masuk sini, pasti nyelundup. Si mata duitan itu, usir dia. Aku bukan petugas kebersihan. Aku bukan mata duitan. Aku diundang masuk sama ibu mertuaku. Siapa ibu mertuamu? Hubungi dia buat bawa kamu masuk. Kalau gak bisa dihubungi, minggir sana. Hubungi ya hubungi. Aku gak punya nomor ibu mertuaku. Iya, telepon suami kaya saja. Halo, kamu lagi sibuk? Bisa kasih nomor? Ibumu? Kamu istriku? Iya. Lalu siapa dia? Ada apa, sayang? Kenapa ada orang lain panggil dia, sayang? Suami kayaku selingkuh. Aku, Lunan Sheng, paling benci dibohongi. Aku kasih kamu satu kesempatan buat jujur. Jujur apa? Nona muda, ini ibu tua. Kirimkan ruby ini untuk Anda. Untukku? Kamu yakin ini untuk dia? Antarkan kotak perhiasan ini kepada wanita berbaju gaun malam pink di sana. Dia adalah menantuku. Aku ada urusan, harus pergi sebentar. Baik, ibu tua. Ibu tua bilang wanita ini adalah menantunya. Cincin ruby ini harus diserahkan ke tangannya. Semua orang salah orang. Akulah istri konglomerat pilihan Tuhan. Pergi. Sayang, itu pemberian mama untukku. Jelaskan, telepon ini apa maksudnya? Dia bilang dia istriku. Aduh, HP-ku dicuri. Yang telepon tadi itu. Wanita penipu. Sekarang aku ganti jadi nomor baruku. Aku ada urusan, duluan ya. Wah, Pak Lu, mana yang Anda kenali sebagai istri? Siapkan akta nikah, aku mau cerai sekarang. Pak Lu mau cerai? Nanti ke ibu. Mungkin susah dijelaskan. Perceraian ini harus terjadi. Halo, maaf mengganggu. Aku nggak bisa dapet taksi. Bisa nebeng nggak? Xiao Hongdou. Pak Lu, kebetulan sekali. Kamu kenapa di sini? Kamu kerja paruh waktu di sini? Bukan, aku datang buat upacara pembukaan. Baru sampai. Gaun malamku langsung dicopet. Gaun malam? Iya, gaun malam warna pink. Kamu bilang tadi gaun malam warna pink? Iya. Kenapa? Istriku juga pakai gaun malam pink. Datang ke upacara pembukaan. Pak Lu, jangan-jangan Anda kira aku istri Anda? Suamiku selingkuh. Anda juga selingkuh? Aku enggak. Nah, kan? Jadi, Pak Lu, Anda salah orang. Nansheng, cincin ruby itu. Menantu perempuanku suka nggak? MA, gimana Anda tahu siapa menantu perempuan Anda? Dasar anak nakal. Ibu kamu ini siapa? Mau tahu apa aja gampang banget. Gimana? Setelah lihat istrimu. Kaget, kan? Kenapa dulu aku bisa nikahi wanita kayak gitu cuma karena satu masakan? Maaf. Tadi, Nggak apa-apa. aku antar kamu pulang, ya. Linhan, nyetir. Kok ketat banget?
Lu Nansheng? Dia kenal Xiao Hongdou? Hong Xiu, kenapa kamu pakai piyamaku? Pakai baju kamu kenapa? Bukan mau rebut pacar kamu. Tadi kamu dan pria itu apa hubungannya? Bos saya. Kenapa? Kamu kenal? Aku kenal. Dia suamiku. Hong Xiu, Pak Lu benar suamimu? Jangan-jangan kamu bohong. Kemarin baru dari desa Xiao. Keluar cari aku. Sue, setahun lalu kamu pergi. Dari Xiao, Sue. Aku sudah pergi, Sue. Cuma gak mau orang tahu aku istri orang terkaya. Makanya kemarin bohong sama kamu. Beneran. Lihat kan? Cincin ruby. Dikasih ibu mertuaku. Cincin ruby. Cincin ruby itu menantuku suka? Hong Xiu, kamu beneran istri Pak Lu? Berarti kamu bosku dong. Jangan iri banget sama aku. Nikah sama orang tua. Setengah kaki dikubur, ada untungnya. Tinggal tunggu. Warisannya. Gak kayak suamiku. Ganteng kaya raya. Bikin pusing juga sih. Suamiku bukan tua. Mending nikah sama kakek-kakek. Daripada diselingkuhi. Apa? Suamimu selingkuh? Kamu kurang beruntung. Cepat cerai aja. Cari orang desa nikah aja. Lagi pula aku gak ada perasaan sama dia. Apalagi, di hatiku udah ada. Oh iya, Hongdou, kosmetikmu. Pinjam dong. Besok aku mau sama Pak Lu. Kencan? Boleh, kosmetikku pakai aja. Pak Lu suaminya Hong Xiu. Masa aku mau mikir aneh-aneh? Orang desa bilang, Xiao Hongdou sukses. Jadi koki hebat. Aku kan istri direktur. Dia seumur hidup. Bakal kalah sama aku. Nanti Lu Nansheng datang. Aku mau dia beliin seluruh mall buat aku. Suruh tunggu di bawah gedung lu, ngapain kesini? Sayang, ya minta hadiah dong. Beliin aku ya. Setelah urusan penting selesai, aku akan memberimu kompensasi. Oh iya, bawa surat nikahnya. Nggak bawa. Buat apa bawa surat nikah? Aku kan bukan istri aslinya. Mana ada surat nikah? Santai aja. Surat nikah juga bisa buat cerai. Cerai? Xiao Hongdou, ternyata dia. Istri Lu Nansheng? Kemarin aku masih menertawakan Xiao Hongdou. Ternyata badut itu adalah aku sendiri. Kamu kenapa? Halo, Bu. Nak, Lin Han bilang, kamu mau cerai sama menantuku. Kalau berani cerai, aku ikut menantuku pergi. Kenapa ibuku suka sama cewek ini? Angkat kepalamu. Kenapa kamu beda sama di foto? Aduh, aku lupa soal ini. Aku operasi plastik. 3 juta yang kuberikan, habis buat operasi plastik? 3 juta? Lu Nansheng kasih Xiao Hongdou. Uang sebanyak itu? Dia pantas apa? Tunjukkan catatan operasi plastikmu. Aku bayar pakai uang tunai. Kamu anggap aku, Lu Nansheng, bodoh? Buktikan kamu istriku, atau lenyap dari hadapanku. Dasar bodoh, nggak tahu kalau bos lu adalah suaminya. Hong Xiu, kamu pulang. Gimana kencannya sama bos lu? Ini tas pemberiannya. Iya, harganya jutaan. Kamu, Kok punya tas yang sama kayak aku? Ini dikirim ibu mertuaku. Aku belum pernah ketemu. Tapi dia baik banget sama aku. Tas ini kok agak beda sama punyamu?
Kamu ngapain? Punyamu palsu, punyaku yang asli. Ini beli pakai uang asli. 3 juta, tas Hermes lagi. Aku pasti akan merebut Lunanshen. Dari si bodoh itu diam-diam. Surat nikah? Ternyata pas Xiao Hongdou nikah. Wajahnya jadi begini. Nggak heran Lunanshen. Tidak bisa mengenali dia. Kalau begitu jangan dikenali seumur hidup. Hong Xiu, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu teriak-teriak? Bikin saya kaget. Kamu lihat surat nikah saya nggak? Kemarin saya bawa ke studio foto. Untuk membersihkan noda. Ternyata setelah diambil saya nggak lihat-lihat. Sudah hilang sekarang. Nggak lihat. Baiklah, saya cari lagi deh. Ini untukmu, bola udang mustard favoritmu. Suami, lihat. Ini surat nikah kita. Saya dulu. Sungguh jelek banget, makanya saya habis uang buat operasi plastik. Sekarang kamu harus percaya sama saya kan? Kamu bisa pergi sekarang. Suami, ini masakan yang saya buat khusus untukmu. Ada pepatah bilang, kalau mau menaklukkan seorang pria, harus menaklukkan perutnya dulu. Nyonya, jika Tuan Lu makan masakan yang tidak enak, dia akan marah. Bagaimana kamu tahu bola udang mustard yang saya buat tidak enak? Bola udang mustard. Bola udang mustard yang dibuat Nyonya, silakan coba, Tuan. Suami, kalau kamu suka, saya akan buat untukmu setiap hari. Cobalah. Udang mustard ini rasanya sama dengan yang dibuat wanita itu kemarin. Kenapa dia melihatku seperti ini? Apakah dia tidak puas? Masakan ini yang kamu buat? Suami, masakan ini dibuat oleh Xiao Hongdou. Jangan marah sama saya, tolong. Apa yang kamu katakan? Xiao Hongdou? Saya bilang, masakan ini dibuat oleh Xiao Hongdou. Nyonya, kan nama Anda juga Xiao Hongdou? Bagaimana saya bisa lupa soal nama ini? Tuan Lu sangat suka masakan yang Anda buat. Suka? Ya suami, masakan ini memang saya yang buat. Kalau kamu tidak puas, saya akan buat lagi. Turun dari mobil. Mulai sekarang gak perlu kamu masak untuk saya lagi. Sama-sama bernama Xiao Hongdou. Wanita ini, kenapa bedanya sangat jauh dengan dia? Pergi ke hotel bintang rasa. Siap, Tuan Lu. Sekarang saya sudah menyamar sebagai identitas Xiao Hongdou. Mengambil alih namanya untuk membuat segalanya sempurna tanpa kecurigaan. Maka Xiao Hongdou yang asli harus hilang selamanya. Hong Xiu, supnya sudah siap. Ayo coba sup baru saya. Sup ini namanya hibiscus. Kamu ngapain? Aku nggak suka lihat kamu. Namaku juga berani kamu panggil. Kamu nggak lihat diri sendiri? Status apa sih? Xiao Hongdou secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat. Walaupun kamu nyonya bosku, kamu nggak bisa sembarangan memecatku. Lagi pula, kita kan saudara sebangsa, sahabat baik. Siapa saudara sebangsa sahabat baikmu? Aku istri Lunanshen. Angsa putih. Kamu? Cuma dari desa Xiao. Kata jelek. Lepasin. Xiao Hong Xiu, jangan keterlaluan. Xiao Hongdou, lepaskan tanganku. Pak Lu, Xiao Hong Xiu. Angkat tanganku nggak mau lepas. Xiao Hong Xiu. Lepas. Bukannya kamu bilang namamu Xiao Hongdou? Xiao Hongdou. Akulah yang namanya Xiao Hongdou. Dia namanya Xiao Hong Xiu. Diam. Sayang, dengerin penjelasanku. Aku ganti nama. Dulu namaku Xiao Hongdou. Sekarang namaku Xiao Hong Xiu. Kamu pikir aku percaya? Kamu kenal aku sejak kecil. Bilang, apa aku pernah ganti nama? Dulu, kakek Xiao Hong Xiu. Pengen dia gantiin identitasku buat masuk SMA. Tapi kakekku nemuin, terus suruh dia ganti nama balik. Apa dia maksud itu? Cepetan bilang. Dia emang ganti nama, tapi Cukup. Kamu bisa pergi. aku nggak pergi. Pak Lu, istrimu mau pecat aku. Kesalahan apa yang aku buat? Atas dasar apa kamu pecat dia? Kamu tahu dia siapa? Dia cuma koki kecil yang bisa diganti. Pecat dia, ganti aja sama orang lain. Gampang? Nyonya, koki Xiao bukan koki biasa. Linhan, jangan panggil dia nyonya lagi. Ambil kotak P3K. Siap. Sayang, kamu nggak tahu reputasinya di kampung kita jelek banget.
Kamu ngomong apa sih? Kamu, Aku anggap kamu sahabat terbaik. itu salahmu sendiri. Aku nggak pernah anggap kamu teman. Keluar. Dasar jalang, tunggu saja kau. Tuan Lu, sebenarnya kau tidak perlu melindungi aku. Xiao Hongxiu adalah istrimu kan? Aku justru berharap kamilah yang menjadi istriku. Tuan Lu, aku akan kembali bekerja. Terima kasih sudah membantu aku. Apa yang aku lakukan barusan tadi? Xiao Hongdou dan Lu Nansheng. Jika mereka terus berhubungan, hubungan mereka pasti akan terbongkar cepat atau lambat. Dia harus segera dihilangkan. Kenapa kau belum pergi juga? Sayang, tadi aku terlalu impulsif. Melakukan hal seperti itu terhadap Hongdou. Aku mau minta maaf padanya, lagi pula kami sahabat baik. Jauh-jauhlah dari dia. Oh iya, malam ini kamu menginap di rumahku. Menginap di rumahmu? Aku masih ada urusan, biar Linhan yang antar kamu. Malam ini, aku dan Lu Nansheng akan menyelesaikan semuanya sekali jadi. Lalu hilangkan bahaya yaitu Xiao Hongdou ini. Nanti, posisi istri orang terkaya itu benar-benar akan menjadi milikku. Hahaha. Aku tidak pulang malam ini, suruh orang jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia mengganggu Hongdou. Baik, Ini tas aku ya? Kenapa sama persis dengan tasnya Xiao Hongxiu? Siapa itu? Tuan Lu, aku takut ada hantu. Jangan takut, ada aku di sini. Sayang, Pasti suamiku yang melakukan ini. Gedung ini adalah miliknya. rumah ini adalah milik suamimu? Bukannya tadi kau bilang, ini kau sewa? Sial, kecele. Asisten Lin pernah bilang, Tuan Lu paling benci dibohongi. Aku dan suamiku yang menyewa bersama. Beberapa hari ini selalu ada orang yang menutup pintu dan jendela. Sangat menakutkan. Linhan, selidiki apa yang terjadi. baik Tuan Lu. Jangan takut, pasti cuma ulah orang iseng. Tuan Lu, dia laki-laki yang membuat Koki Xiao ketakutan. Ini kau, brengsek. Ini aku. Bagaimana? Apakah tidurnya nyaman beberapa hari ini? Tuan Lu, dia yang memasang kamera pengintai di kamar Koki Xiao. Itu juga dia. Wanita menyebalkan, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dipecat. Aku akan menyiksamu, buat kamu ketakutan sampai kena penyakit jiwa. Bajingan. Linhan, hubungi polisi. Baik, Tuan Lu, terima kasih sudah membantu saya 2 kali hari ini. Jangan sungkan-sungkan. Kenapa kamu begitu paham dengan tata letak rumah saya? Bahkan tahu di mana gelas saya diletakkan. Karena ini rumah saya. Rumah Anda? Benar, rumah ini milik saya. Jangan-jangan rumah ini disewa oleh suami saya yang kaya raya itu. Pemilik rumahnya ternyata Tuan Lu. Sungguh kebetulan sekali. Berapa kali kamu bertemu dengan suamimu? Sudah setahun menikah, selain hari pendaftaran pernikahan. Saya tidak pernah bertemu dia sama sekali. Kenapa situasinya sangat mirip dengan saya dan wanita itu? Tapi Xiao Hongxiu punya surat nikah kami. Tapi surat nikah saya hilang. Surat nikahmu hilang? Saya harus telepon suami saya, tanya dia. Siapa tahu surat nikahnya juga hilang. Nanti proses perceraiannya bakal ribet. Halo, Suami, kamu di mana? ada apa? Tentu ada urusan. Suami, kamu di mana sih? Kenapa ada orang di luar pintu? Mereka tidak izinkan saya keluar. Tuan Lu, suamiku itu pasti sedang asik teleponan sama wanita lain. Anda pulang saja temani istri Anda. Saya tidak akan pulang. Anda tidak pulang? Anda mau tinggal di rumah saya?
Ini rumah saya. Apa yang salah kalau saya tinggal di sini? Tidak masalah, saya akan beres-beres barang lalu pindah. Jangan pergi. Tuan Lu, apa yang sedang Anda lakukan ini? Tuan Lu, Jangan takut, itu Lin Han, orang jahat sudah ditangkap. Tidak akan ada orang yang menakut-nakuti kamu lagi. Lu Nansheng, apa yang mau kamu lakukan ini? Tidur dengan tenang. Maaf. Lu Nansheng mencium aku. Tidak boleh. Suami Xiao Hongxiu. saya istri orang lain. Tidak. Aku harus cepat-cepat bercerai. Halo, aku mau bicara soal perceraian. Oke, Kok suami kaya itu terdengar sedikit berbeda ya? Sudahlah. Yang penting bisa bercerai. Tambahin beberapa bodyguard buat Hongdo. Belakangan ini agak rawan. baik Pak Lu. Suami Hongdo, udah ketahuan siapa? Belum. Cari terus. Oh ya Pak Lu. Xiao Hongxiu kabur dari rumah Bapak. Naik mobil. Di rumah cewek itu ada cowok. Orang-orang manggil dia Pak Lu, tapi tenang aja. Aku udah telepon, janjian sama cewek itu besok. Kamu nggak ketahuan kan? Tunang aja, bukannya kamu udah ganti nomor suaminya cewek itu? Dengan nomor aku? Besok, kita jalanin rencana. Kalau udah beres, uang 10.000 langsung masuk. Aku mau 1 juta. Kan udah sepakat 10.000, mana ada 1 juta. Jangan sok nggak tahu. Identitas Lu Nansheng. Dia orang terkaya se-Indonesia. Kamu singkirin si cewek itu, bukannya cuma buat dapetin cowok itu? 1 juta, buat Lu Nansheng. Itu emah cuma recehan. Oke, asal Xiao Hongdo hilang. Aku kasih kamu 1 juta. Chef Xiao. Udah pulang kerja. Pak Lu mau makan malam? Langsung ke ruang Tian Zihao aja. Bisa langsung makan. Mau kemana? Aku anterin. Gak usah, Pak Lu. Aku ada janji sama suamiku. Ada janji sama suamiku. Cewek ini, kok manggil aku Pak Lu? Kalau nggak manggil Pak Lu, manggil apa dong? Sayang, Jangan panggil aku sayang. Kamu datang pas banget. Proses perceraian harus diselesaikan. Nansheng sayang. Kantor catatan sipil udah tutup. Urusan cerai, lain kali aja. Nggak ada cinta, kita pelan-pelan bangunin. Oh ya, Hongdo bilang, dia mau pulang kampung. Setelah ini aku tidak akan pernah kembali lagi. Pulang ke kampung. Kami baru saja melihat Chef Xiao. Dia juga tidak bilang mau pulang ke kampung. Xiao Hongdou. Silakan duduk.
Aku suamimu. Kalau begitu jangan banyak bicara. Kamu bawa buku nikah? Sekarang juga kita cerai. Terburu-buru sekali. Kamu punya orang baru, ya? Yang punya orang baru itu kamu. Lagi pula, di antara kita berdua tidak ada perasaan. Jangan saling menyia-nyiakan waktu. Baiklah. Asal kamu minum kopi ini, kita langsung urus perceraian. Minumlah. Kamu siapa? Aku suamimu. Siapa lagi? Tidak. Tanganmu ada kapalan, celanamu belepotan lumpur. Mana mungkin kamu? Suamiku yang berkelas itu? Sudah kubilang. Minum kopinya, baru kita cerai. Minum. Minum. Cepat. Mau bawa dia kemana? Aku suaminya, mau kubawa pulang ke kampung. Sayang, urusan suami istri orang lain jangan kita ikut campur. Iya, kamu kenal dengan istriku? Kamu selingkuhannya? Hongdo. Suamiku. Lihat, sayang, Xiao Hongdou memanggilnya suami. Jangan biarkan orang-orang menganggap Hongdou sebagai perempuan murahan. Kalau sampai begitu di kampung kami, dia tidak bisa hidup. Aku tanya, kamu main serong dengannya? Tidak. Kalau tidak, ngapain ikut campur? Minggir. Aduh sayang, kamu juga mau makan sesuatu? Jangan khawatirkan Xiao Hongdou. Dari sananya dia memang orang rendahan. Nasibnya ya kembali ke kampung, bertani. Akhirnya aku resmi menjadi nyonya orang terkaya. Sudah kubilang jangan panggil aku suami, kamu tidak pantas. Aku kan tidak salah. Oh ya sayang, aku baru lihat satu mobil, suka banget. Bisa belikan aku gak? Cuma 100 juta aja kok. Gak bisa. Kenapa sih? Kan aku istri kamu, orang yang kamu cintai. 100 juta buat kamu itu emang hal kecil banget. Masa segitu aja gak mau kamu keluarin buat aku? Kamu bukan orang yang aku cintai. Orang yang aku cintai itu Xiao Hongdo. Kamu cinta Xiao Hongdou? Kamu selingkuh, kamu hianat aku. Harusnya kamu kasih aku uang. Palu, gawat, ada masalah. Suami Xiao Hongdou, bukan pria itu. Pria itu namanya Yousen. Xiao Hongdou nikah tahun lalu. Tapi tahun lalu Yousen masih di penjara. Apa? Hongdo sekarang di mana? Kita cari dia. Cari dia? Semuanya sudah terlambat. Apa katamu? Sayang, Xiao Hongdou udah sama suaminya. Naik kereta pulang kampung. Urusan rumah tangga orang, jangan ikut campur. Tuh dia. Gak dengar dia bilang pria itu punya catatan kriminal? Dia kan suami Hongdo. Laporkan ke polisi. Dalam 10 menit, aku mau tahu lokasi Hongdo. Jangan pergi. Kamu suami aku, Xiao Hongdou itu, mendingan mati aja. Kalau udah mati, nggak ada yang berebut suamiku. Semoga aja kamu gak ada urusan sama kejadian ini. Kalau enggak, meskipun kamu istriku, aku bakal habisin nyawamu. Kenapa? Kenapa aku, Xiao Hongxiu? Nggak bisa putusin ikatan kamu sama si Jalang itu? Jangan sia-siakan tenagamu. Ada orang yang mau kamu hilang. Kamu mendingan ikut aku pulang dengan baik. Lalu lahirin anak laki-laki buat aku. Bisa dapat 100 juta lagi. Dapat istri juga. Kok rejeki kayak gini bisa jatuh ke aku ya? Pergi sana. Jangan ganggu aku nyetir. Jangan lari. Kamu nggak bisa kabur. Kita bentar lagi sampai.
Jangan berisik. Ini orang siapa sih? Dia. Siapa yang berani suruh kamu ikat dia? Aku suaminya. Aku kasih kesempatan terakhir. Bilang yang sebenarnya. Jangan pukul. Jangan pukul. Aku bukan suaminya. Jangan pukul aku lagi. Aku nggak berani lagi. Linhan panggil polisi, minta mereka menyelidiki. Siapa orang di baliknya? Aku mau orang di baliknya. Dihukum sesuai hukum. Tidak, tidak. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Aku tidak mau kembali ke penjara. Tidak, tidak. Aku takut. Jangan takut, jangan takut. Aku ada di sini. Aku tidak akan biarkan kamu terluka sedikit pun. Kalau tahu dari awal aku harus bawa pisau dapur keluar. Bawa aku bersamamu, lebih aman daripada bawa pisau dapur. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kita tidak boleh begini. Tunggu aku akan segera cerai sekarang. Hongdo, Presiden Lu, ada masalah besar. ada apa? Katakanlah, Xiao Hongxiu itu sama sekali bukan istrimu. Dia menipumu. Xiao Hongxiu bukan istriku. Kamu tunggu masuk penjara saja. Aku difitnah. Itu Xiao Hongxiu. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Xiao Hongxiu, itu dia. Wanita busuk itu, dia sudah mencelakaiku 2 kali. Setahun yang lalu, aku dan dia pergi mencuri perhiasan emas istri kepala desa. Wanita ini, demi menelan semuanya sendiri, dia melaporkanku ke polisi. Setahun yang lalu, apakah kamu masih ingat tanggal kalian mencurinya? Tentu ingat. Tanggal 7 Juni, Presiden Lu, apakah kamu ingat? Kamu menikah pada tanggal 7 Juni tahun lalu kan? Pada saat itu Xiao Hongxiu masih di pedesaan. Jadi dia adalah penipu yang menyamar sebagai istri. Dia memang menipuku. Hongdo, Presiden Lu. Menurutku, jika kamu benar-benar mencintai Koki Xiao, kamu harus menyelesaikan status pernikahanmu dulu. Kalau tidak, dia juga tidak akan setuju untuk bersama denganmu. wanita yang aku nikahi secara kilat sudah menghubungiku. Aku akan menghubunginya sekarang. Di mana kamu sekarang? Kamu siapa? Suamimu. Aku akan kamu. Kita akan pergi cerai sekarang juga. Baik, aku sedang di Jalan Chaoyang, di halte bus ini. Di Jalan. Jalan di seberang itu adalah Jalan Chaoyang. Halte busnya ada di sana. Wanita itu istrimu, ya? Namamu siapa? Aku takut salah kenal. Lunan Sheng. Kamu bilang namamu Lunan Sheng? Hongdo, kamu yang setahun lalu nikah kilat denganku, ya? Kamu bercanda, ya? Kok wajahmu agak familiar sih? Betul, itu Nyonya. Pak Lu, lihat. Hongdo, aku tidak salah. Kamu memang istriku. Ini buku nikahku. Kok ada padamu? Lunan Sheng. Kamu benar-benar suamiku yang tajir. Hongdo, kamu di depanku. Tapi aku tak mengenalimu. Maafkan aku. Bukan salahmu. Maklum, dulu make aku. Sampai ibu kandung pun tak kenal. Kalian berdua masih mau cerai? Tidak. Pak Lu, Nyonya. Xiao Hongxiu ini gimana? Xiao Hongxiu. Dia bukan cuma curi buku nikahku, palsukan identitasku. Tapi juga mau bunuh aku. Dasar tak punya hati. Hongdo, aku akan buat wanita. Sok tahu itu bayar mahal. Untuk perbuatannya. Halo, Bu. Bantu aku dong. Wah, Pak Lu kita minta tolong nenek-nenek. Ini baru langkah.
Menantumu diganggu, Bu. Apa? Ada yang pura-pura jadi menantuku, sewa preman buat culik. Gimana? Harus kuajar orang tak tahu malu ini? Sesuai maumu aja. Tunggu dulu. Istrimu ada di situ, ya? Nyalakan video call. Ngapain video call? Dulu kan kamu salah sekali. Sekarang gimana aku tahu? Kamu salah lagi atau enggak? Nyalakan videonya. Biar aku lihat, itu Xiao si gadis atau bukan. Baik. Tante, aku Hongdo. Nansheng tidak salah orang. Ah, jangan panggil tante. Panggil mama. Mama, Lihat. Ini istri asliku. Jangan sampai salah lagi seumur hidup. Dasar anak ini. Oke, mama mau ngajarin. Benda tak tahu malu itu, tutup teleponnya. Sebarkan berita bahwa keluarga lu kami akan mempersiapkan untuk putra dan menantu kami menyelenggarakan pernikahan besar-besaran. Tidak punya uang tapi masih mau pura-pura kaya. Saya istri Lunanshen. Seluruh mal ini milik saya. Apa yang kamu lihat-lihat? Kamu sudah dengar belum? Orang terkaya di negara ini, Lunanshen, akan menggelar pernikahan besok di padang rumput tengah danau, ya kan? Gak tahu juga cewek mana yang seberuntung itu, pernikahannya. Si Xiao Hongdou itu jalang. Sudah diculik ke desa, tidak bisa kembali lagi. Pernikahan ini adalah kejutan dari Nansheng untukku. Nyonya Xiao Hongdou, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lunanseng? saya bersedia. Xiao Hongdou. Bukannya dia sudah diculik oleh Youzhen? Tuan Lunanseng, apakah Anda bersedia mengambil Nyonya Xiao Hongdou menjadi istri Anda? Aku. Tidak boleh. Lunanshen, akulah istri MU, Xiao Hongdou. Ini adalah kejutan yang disiapkan Nansheng untukku. Dia memang datang ke sini. Aku bilang aku siapkan kejutan untukmu, tapi bukan pernikahan, melainkan Xiao Hongxiu, kamu dicurigai menculik Nyonya Xiao Hongdou dan menyamar sebagai Nyonya Xiao Hongdou. Menipu Tuan Lu, kamu sudah terlibat tindak kriminal. Ikut kami ke kantor polisi. Tidak, aku tidak mau pergi. Kalian menjebakku? Tunggu kalian. Dia yang cari masalah sendiri, hasil perbuatannya sendiri. Tuan Lunanseng, apakah Anda bersedia mengambil Nyonya Xiao Hongdou menjadi istri Anda? menikahi Xiao Hongdou adalah kehormatan bagiku. Saya bersedia.